Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau belajar dari pengalaman. Pengelolaan mudik merupakan salah satu yang pantas juga untuk menjadi pembelajaran bagi kita semua. Karena mudik nyaris terjadi hampir setiap tahun. Tahun ini boleh dikatakan tidak ada sesuatu yang istimewa, kecuali pada awal Juli ketika terjadi tragedi Brexit. Semua orang tertahan di pintu keluar Brebes sehingga menyebabkan beberapa orang menjadi korban. Bagaimana lalu kita belajar dari semua ini sehingga kemudian tahun depan kita bisa mengelola angkutan mudik dengan lebih baik? Rapor Mudik 2016 bersama saya Surya Utomo, inilah Economic Challenge. Dan seperti biasa malam hari ini saya ditemani oleh rekan saya Leonard Samosir. Selamat malam Leo. Selamat malam Mas Tommy. Siapa saja tamu yang kita undang pada malam hari ini untuk melakukan evaluasi terhadap mudik 2016 ini? Ya, Mas Tommy dan pemirsa, malam ini Economic Challenges memperoleh kehormatan kedatangan 3 narasumber. Yang pertama adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Puji Hartanto Iskandar. Pak Puji, selamat malam. Ketua Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Gerindra, Fahri Jemi Francis. Pak Fahri, selamat malam. Dan anggota Majelis Profesi Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Harun Al-Rashid Lubis. Pak Harun, selamat malam. Itu Mas Tommy yang akan bersama-sama membantu kita belajar dari proses mudik. Sebetulnya bagaimana kita menjaga keselamatan berkendara di Indonesia, Mas Tommy. Baik Leo, nanti coba kita dalami, namun sebelum kita memulai diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Mudik 2016 menyisakan sederet pekerjaan rumah yang harus dibenahi pemerintah. Berbagai persoalan mulai dari kemacetan, moda transportasi hingga tingkat keamanan mudik harus dievaluasi agar hajatan tahunan ini tidak berubah menjadi malapetaka. Tragedi kemacetan di pintu tol Brebes Timur atau yang dikenal dengan Brebes Exit atau Brexit setidaknya menjadi titik pembenahan agar tidak terulang pada 2017 mendatang. Meski demikian, sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah dengan perbaikan kualitas moda transportasi dan menurunnya angka kecelakaan sepanjang mudik 2016. Pemerintah harus menyadari selain mengamankan tradisi mudik, tata kelola perhubungan yang baik juga dapat mengamankan ratusan triliun perputaran uang sepanjang mudik, sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian. Bagaimanakah rapor mudik 2016? Sanggupkah pemerintah membenahi tata kelola perhubungan menjadi lebih baik? Leo, data-data apa saja yang kita miliki berkaitan dengan mudik tahun 2016 kali ini? Ya, Mas Tommy dan pemirsa, saya punya beberapa data di sini yang memberikan gambaran secara singkat seperti apa arus mudik lebaran tahun 2016. Data yang kami peroleh dari Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa jumlah pemudik di Indonesia untuk lebaran 2016 tercatat 25,4 juta orang yang bergerak bersama-sama dalam kurun waktu sekitar 7 hingga 10 hari. Kalau kita melihat apakah itu terjadi cukup besar di Indonesia saja, kita memperoleh data berikut yang kami peroleh dari Bloomberg. Ini adalah jumlah perjalanan atau pergerakan orang selama libur hari besar. Yang berwarna merah adalah yang kejadian seperti mudik yang terjadi di Tiongkok, biasanya terjadi selama tahun baru Imlek. Sementara yang berwarna biru yang terjadi di Amerika Serikat pada saat Thanksgiving, ini menjelang bulan Desember, menjelang Natal akhir tahun. Kita melihat di Tiongkok yang bergerak untuk mudik selama arus mudik Imlek adalah sekitar 2,8 miliar orang di saat bersamaan. Sementara di Amerika Serikat untuk merayakan Thanksgiving itu sekitar 48 juta orang, 48,3 juta. Kita melihat apakah itu kemudian bisa menggerakkan perekonomian di sana. Data yang masih kami peroleh dari Bloomberg ini menunjukkan bahwa di Tiongkok selama musim libur atau arus mudik tahun baru Imlek itu ada perputaran uang sekitar 100 miliar dolar. Sementara di Amerika Serikat untuk selama perayaan Thanksgiving sekitar setengahnya 51 miliar dolar. Di Indonesia, berapa uang yang beredar selama arus mudik lebaran kemarin? Kita melihat ada 184 triliun rupiah
yang berputar di Indonesia selama arus mudik, tetapi ini ternyata masih potensi. Kenapa dibilang potensi? Karena kemudian kita mendapati bahwa uang yang benar-benar berpindah ke daerah atau dibawa ke daerah ternyata hanya 60 triliun rupiah. Sekitar 120 triliun yang lain adalah uang yang dipakai oleh pemudik untuk berjalan. Kalau kita melihat nilai-nilai ini, maka dari arus mudik kita belajar keselamatan dan juga kita melihat potensi ekonomi yang besar. Mas Tommy. Baik. Terima kasih Leo. Saya ingin memulai dari Pak Puji. Pak Puji, kalau boleh kita melakukan evaluasi mudik kemarin. Dari Kementerian Perhubungan sendiri melihat seperti apa penyelenggaraan mudik tahun ini? Ya, seperti yang sudah kita sampaikan pada saat sebelum pelaksanaan mudik Lebaran, di mana kebijakan pemerintah itu yang pertama adalah bagaimana mudik ini itu selamat, aman, kemudian nyaman, sampai di tempat tujuan. Nah, sehingga kebijakan itu dilakukan bagaimana sarana prasarana untuk angkutan mudik itu siap. Ya, salah satunya adalah dalam hal ini Kementerian Perhubungan melaksanakan kegiatan ramcek, yaitu inspeksi kepada seluruh moda transportasi yang akan digunakan untuk mudik Lebaran. Darat, laut, udara, kereta api, itu kita lakukan. Kita mengaca tahun sebelumnya itu tidak dilakukan secara keseluruhan, hanya sampling. Nah, tahun ini itu keseluruhan perintah Pak Menteri itu. Contoh seperti kalau di darat itu ada 14.000 sekian bus akap antar kota, antar provinsi. Itu yang digunakan untuk mudik penumpang umum, kita bisa lakukan kurang lebih sekitar 85% dari jumlah total itu, baik itu yang ada di terminal, kemudian di pool-pool. Nah, dari kondisi ini, waktu pertama kita dapatkan, itu sangat mengkhawatirkan, karena nanti kan kita bicara masalah ekonomi. Apa? Karena hasilnya itu hanya 30% yang bisa laik jalan. 70% itu boleh dikatakan harus menjadi catatan. Jadi Kenapa? menjelang Lebaran itu diperbaiki semua? Ya, 70% itu dinyatakan tidak laik. Nah, dalam proses itulah kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan. Ini bicara kalau yang moda darat, bus terutama. Nah, terus ini berproses di seluruh 14 provinsi yang kita lakukan kegiatan operasi ini. Alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 3 minggu proses itu, kemudian sudah ada peningkatan dari hasil ramcek itu sendiri. Jadi berbalik, jadi sekitar 80% itu jadi sudah siap ya Pak? Siap atau kalau layak tragedi jalan. Brexit sendiri akibat apa itu Pak? Ya, kalau lihat dari hal-hal ini tentunya kita mengaca tidak satu sisi saja, ada berkaitan dengan masalah manajemen lalu lintas, kemudian infrastruktur, kemudian berkaitan dengan masalah metode, dan satu lagi ya bagaimana kebijakan daripada pemerintah atau stakeholder pada saat itu. Nah, ini menjadi catatan kita sehingga harus secara komprehensif kita melihatnya. Baik, saya ingin sekarang Komisi 5 DPR. Pak Fabi, bagaimana penilaian Komisi 5 sendiri terhadap penyelenggaraan mudik tahun ini? Ya, jadi besok ini jam 10 kita akan rapat kerja dengan semua komponen ya, mitra kerja kita, Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, Kakor Lantas, dan juga BMKG Basarnas. Saya kira pasti catatan-catatan yang sudah kita berikan pada saat H-14, kita rapat kerja, koordinasi, untuk kita bisa bersama-sama melihat fokus ya, perhatian kita terhadap persoalan-persoalan berulang dari tahun 2014-2015. Saya kira paling tidak ada 5 catatan kita yang kita berikan, dan kita juga setelah kita rapat koordinasi, kita cek di lapangan berkaitan dengan fokus agar capaian yang disampaikan oleh Pak Puji, yang pertama adalah safety, security, dan juga kenyamanan itu menjadi perhatian kita, apalagi persoalan-persoalan berulang. Yang pertama itu catatan yang menonjol sendiri apa Pak? Yang pertama ya, kita tahu bahwa kecelakaan yang terjadi setiap tahun itu adalah paling banyak, kurang lebih 70% itu adalah kendaraan bermotor. Kalau kita lihat 2015 itu kurang lebih sekitar lebih dari 3.000 kecelakaan, itu 70% kendaraan bermotor. Sehingga kita tanya, kira-kira terobosan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk bisa mengantisipasi sehingga kecelakaan bermotor ini
semakin berkurang minimal. Itu yang pertama. Dan saya kira ada terobosan yang menarik waktu itu dan kita cek di lapangan, yaitu meminta agar para pengendara motor itu bisa berhenti untuk bisa beristirahat, dan kemudian yang kedua dicek juga berkaitan kelaikan dari kendaraannya. Dan itu kita cek ya ke lapangan. Yang kedua, persoalan yang menonjol tadi sampaikan oleh Pak Puji menyangkut tentang kelaikan daripada moda transportasi. Nah, kita juga turun ke lapangan ya. Fakta di lapangan memang seperti sampaikan Pak Puji tadi, kita mengecek berkaitan dengan kelaikannya, remnya, berkaitan speedometernya, safety bag dan sebagainya. Ada yang kita temukan di lapangan yang sebenarnya belum layak tapi masih diizinkan itu. Dan yang ketiga yang kita lihat yang kaitannya dengan tol Brexit, itu pengalaman kita tentang tol Cipali ya tahun 2015. Bahwa kecelakaan banyak di sana karena berkaitan dengan standar pelayanan minimumnya yang memang belum memadai. Nah, untuk itu maka kami Komisi 5 besok akan mendengarkan berkaitan dengan apakah tol yang baru saja dibuka kemarin itu, yang diresmikan kemarin itu memenuhi standar pelayanan minimum. Ada beberapa poin ya yang harus kita cek besok, tapi saya kira kami akan mendapatkan gambaran kira-kira dari standar pelayanan minimum yang Brexit itu apa yang harus kita benahi sehingga jangan sampai nanti tahun 2000. Ini catatan menarik sekali, nanti coba akan dalami. Saya minta Pak Harun, kalau kondisinya seperti itu, ya kemudian terjadi lambat sekali perubahan secara kultural, secara manajemen transportasi, apa yang kemudian harus kita lakukan. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap pakai Indonesia.